Aduh, bosan sekali rasanya di rumah. Tidak bisa liburan keluar site, tidak bisa berkerumun dengan teman, bahkan tidak bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Itulah hal yang saya alami selama kurang lebih 2 tahun ini. Hal ini terjadi karena kemunculan virus corona di Indonesia. Sebelumnya, coronavirus disease atau disingkat COVID-19 ini sudah terlebih muncul di Wuhan, yaitu negara Cina. Pada awal kemunculan virus ini di Indonesia, sangat membuat masyarakat gempar karena diklaim virus ini membawa dampak yang berbahaya jika sampai tertular. Tetapi di balik semua itu, banyak sebagian masyarakat yang masih mengacuhkan dan tidak mengkhawatirkan dampak apa yang akan terjadi jika tertular oleh virus tersebut. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan anjuran pemerintah, alhasil virus ini semakin cepat berkembang dari kota ke kota, pulau ke pulau, hingga ke dalam pelosok desa. Hal ini tentu saja membuat masyarakat Indonesia mendapatkan cobaan dan ujian yang banyak, terutama pada pekerja buruh dan pedagang. Mulai dari penurunan gaji, kekurangan pelanggan, PHK, hingga banyaknya masyarakat Indonesia yang semakin banyak terpapar oleh virus ini. Hal itu membuat dampak yang sangat merugikan dalam kehidupan, mulai dari kelaparan, kemiskinan, bahkan hingga kematian. Marah, kesal, sedih, itulah yang sebagian besar dialami semua orang. Tidak hanya pekerja, murid pun merasakan kekesalan yang sama, di mana pada saat seperti ini tidak diperbolehkan untuk menjalani sekolah dengan tatap muka, melainkan sekolah dengan opsi lain secara online class atau yang biasa disebut dengan daring. Sebagian murid merasa bahwa pembelajaran daring dinilai kurang efektif dalam menyampaikan materi. Hal ini juga membuat mood belajar pun menurun, mulai dari malas lah, bahkan ada yang sampai tidak mengikuti pembelajaran. Hingga saat ini, kita semua ingin pandemi ini segera berlalu. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah guna meredam penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mulai dari memberlakukan PPKM, mengadakan vaksin, dan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Tetapi, hal itu belum tentu sepenuhnya berhasil menekan jumlah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terlebih lagi, masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan dan mengabaikan anjuran pemerintah. Hal ini terbukti pada tanggal 21 Juli, seorang selebgram bernama Joy Putri berani menggelar pesta ulang tahun pada saat PPKM darurat di Indonesia. Selain Joy Putri, kerap ada seorang pejabat yang juga berani menggelar hajatan di saat PPKM seperti ini. Dan yang paling parah lagi, masih banyak kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum atas yang menyuap bantuan sosial yang hendak disalurkan kepada masyarakat kecil, seperti memberikan bantuan tidak sesuai dengan dana yang diberikan, hingga memberi harga yang tidak normal dan mahal pada gas oksigen dan obat-obatan berupa vitamin yang tentu saja sangat diperlukan masyarakat Indonesia di tengah pandemi seperti ini, baik yang terpapar oleh virus maupun yang tidak terpapar. Pandemi ini sudah membuat semua orang merasakan dampak negatif. Tetapi di balik semua masalah pasti ada sisi positif atau hikmah yang dapat kita ambil dalam pandemi ini.
Mengapa demikian? Karena semua peristiwa ini tidak akan terjadi jika Tuhan tidak mengizinkan. Dan tentu saja, Tuhan membuat peristiwa ini agar dapat diambil baiknya. Dari pandemi ini, kita belajar bahwa ada kalanya Tuhan menegur kita untuk memberitahukan kebesarannya. Karena Tuhan tahu batas kemampuan kita sebagai manusia untuk diberi ujian dan cobaan. Karena di balik semua ini terdapat sisi positif yang dapat kita ambil. Salah satu sisi positif yang dapat kita ambil adalah karena pandemi seperti ini menjadikan kita dapat berkumpul dengan keluarga, menikmati kehangatan bersama di rumah. Selain itu juga, kita akan semakin peduli dengan kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Dan kita semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Sang Pencipta. Saya berharap pandemi ini segera berakhir dan kehidupan pun kembali seperti normal. Karena saya merindukan saat-saat yang seperti dulu, di mana kita terhindar dari segala penyakit berbahaya seperti ini. Bebas pergi kemana saja, tanpa larangan keluar dari perusahaan di sini. Saya juga ingin kembali bersekolah seperti dulu lagi, tanpa menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan melakukan proses pembelajaran tatap muka secara langsung, yang tentu saja memudahkan murid untuk memahami materi. Tidak hanya saya yakin semua orang baik tua maupun muda pun ingin semuanya kembali seperti dulu lagi dan terbebas dari ancaman virus COVID-19 ini. Kita ingin Indonesia kembali seperti dulu lagi, terbebas dari ancaman kenaikan jumlah pasien yang terpapar COVID, terbebas dari ancaman kemiskinan yang menghantui rakyat, dan Indonesia kembali ceria seperti dulu lagi tanpa adanya tanggungan hutang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.